Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas B, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fenomena bullying di kalangan remaja, penyebab, dampak, dan upaya mengatasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ramadika Dianto selaku moderator dan para penyaji. Yang pertama ada Mbak Ananda, kemudian Mbak Diana Rizky, Mbak Puji Nuranisah, kemudian ada Mbak Rayuningsih, lalu yang terakhir ada Mbak Justina. Ya, baik, langsung saja kita masuk ke materi. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada penyaji. Latar belakang. 1. Bullying di kalangan remaja dianggap biasa oleh masyarakat. 2. Remaja adalah masa mencari jati diri. 3. Kekerasan dianggap cara paling baik untuk menyelesaikan masalah. 4. Fenomena bullying di Indonesia merupakan salah satu alasan utama yang mendorong siswa untuk melakukan bunuh diri. Lanjut, Mas Rama. Rumusan masalah. 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya fenomena bullying? 2. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari fenomena bullying di kalangan remaja? 3. Bagaimana strategi mengatasi bullying di kalangan remaja? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Silakan kepada penyaji berikutnya untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih Mas Rama. Saya menjelaskan tentang teori yang relevan dengan masalah. Menurut Gini 2006, bullying merupakan fenomena sosial yang luas yang melibatkan individu dan kelompok. Nusantara 2008 berpendapat tentang jenis dan wujud bullying secara umum dapat dikelompokkan ke dalam kategori, yaitu bullying fisik, bullying verbal, ataupun bullying psikologis. Dan menurut Danegan 2012, perilaku bullying secara tidak langsung seperti memukul secara lisan, menyerang tatap muka, atau bullying tidak langsung seperti menyebarkan gosip ataupun rumor. Selanjutnya, berikut adalah faktor-faktor dari bullying. Yang pertama, keluarga. Perilaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, biasanya. Yang kedua, sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying. Ketiga, teman sebaya. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha agar bisa masuk dalam kelompok tertentu. Dan yang terakhir yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk penyaji selanjutnya saya persilahkan.
Kemudian dampak dari kasus bullying. Dampak bagi korbannya, yaitu gangguan mental, tidak semangat berangkat ke sekolah, prestasi belajar menurun, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Lalu, dampak bagi pelaku. Pelaku pun bisa tumbuh menjadi pribadi yang agresif, temperamen, dan bersikap kasar terhadap orang lain. Kemudian, dampak dalam jangka pendek, yaitu masalah psikologis, gangguan tidur, tidak bisa menyatu dengan orang-orang di sekitar, dan gangguan prestasi. Kemudian, dampak dalam jangka panjang, yaitu masalah psikologis, gangguan tidur, tidak bisa menyatu dengan orang-orang di sekitar, dan kemudian dampak positif bullying. 1. Korban akan menjadi lebih kuat dan tegar dalam menghadapi suatu masalah. Termotivasi untuk menunjukkan potensi mereka agar tidak direndahkan lagi. Yang ketiga, terdorong untuk berintrospeksi diri, dan korban bullying menjadi lebih dapat mengatur emosi dan kesabarannya. Kemudian, dampak positif bullying, yaitu selanjutnya Mbak Rahayu. Baik, yang terakhir adalah perubahan perilaku yang dialami korban. Di antaranya adalah korban akan mengalami nafsu makan yang berkurang, menghindari interaksi, susah tidur, korban akan melakukan kabur dari rumah, munculnya luka di tubuhnya, cenderung menjadi seseorang yang pendiam, karena korban biasanya akan merasa dirinya itu lebih lemah bila dibandingkan para pelaku, sehingga trauma akan membuat mereka melakukan hal-hal yang semestinya tidak mereka lakukan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Rahayu atas penjelasannya. Saya lanjutkan. Saya persilahkan kepada penyaji. Baik, terima kasih Mas Rama. Upaya-upaya. Cara meminimalisasi perilaku bullying di sekolah, yaitu tindakan untuk meminimalisasi perilaku bullying yang dilakukan oleh para remaja di sekolah, adalah mengajarkan tentang pendidikan karakter yang baik, atau pendidikan budi pekerti yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Menurut Welles 2012, ada 7 cara untuk mencegah bullying di sekolah, yaitu yang pertama, bullying terintegrasi dalam kurikulum. Yang dimaksudkan yaitu, siswa harus belajar untuk mengidentifikasi bahasa bullying atau intimidasi dan tindakan dalam diri mereka sendiri dan orang lain. Pengetahuan ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif, di mana bullying kurang mungkin terjadi. Yang kedua, harus ada sistem yang baik di sekolah. Jadi, jika terjadi kasus bullying di sekolah, seorang anak harus melaporkan kepada guru sesegera mungkin ketika mereka ditindas agar mendapat bantuan segera. Lalu yang ketiga, diskusi kelas tentang motivasi dan efek bullying. Karena dengan adanya diskusi, maka dapat membantu anak-anak untuk berbuat lebih baik, pilihan yang lebih positif, dan untuk menjadi mitra sekolah dalam menghilangkan bullying. Yang keempat, yaitu menangani pengganggu melalui kegiatan role-playing dan teknik lainnya, seperti konseling harus tersedia untuk para korban, pelaku, dan bagi pendukung. Jika diperlukan, anak-anak yang terlibat dalam perilaku bullying harus dirujuk ke terapis luar untuk mendapat bantuan. Yang kelima, kegiatan sekolah yang fokus pada mengurangi perilaku bullying. Misalnya, kegiatan di masing-masing kelas seperti merancang slogan untuk menempatkan di dinding seperti jangan melakukan bullying di sini. Dan yang keenam, memiliki aturan yang tegas terhadap perilaku bullying. Dikarenakan, bullying sekarang merupakan pelanggaran ilegal yang tidak ada toleransi untuk perilaku ini. Dengan adanya diskusi bersama keluarga yang melibatkan anak-anak sangatlah penting untuk pencegahan. Lalu yang terakhir, upaya yang dilakukan harus dikontrol secara bersama dan berlangsung terus-menerus. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya lanjutkan.
Baik, sebelum melangkah ke kesimpulan, saya buka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Untuk yang pertama, 3 pertanyaan. Silahkan kepada audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya izin bertanya. Ya, silahkan Mbak Elisa, bisa ditanyakan. Saya Elisa, izin bertanya. Tadi kan di upaya pencegahan bullying, korban itu harus melapor ke guru atau minimal orang tua lah. Nah, kalau misal korban tidak berani melapor karena takut atau terancam atau mungkin dibully lebih parah lagi, itu solusinya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Elisa. Saya persilakan untuk penanya selanjutnya. Saya Mas Rama. Ya, silakan Mbak Dita untuk pertanyaannya. Saya Dita Wulandari ingin bertanya, mengapa salah satu faktor lingkungan yang menjadi penyebab bullying adalah kemiskinan? Sudah, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dita Wulandari. Silahkan kepada audiens yang ingin bertanya, silahkan. Saya bertanya. Ya, Mbak, silahkan bisa langsung pertanyaannya. Ya, tadi diupayakan untuk memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak. Nah, itu contohnya contoh pendidikan karakter itu seperti apa dan cara merealisasikannya bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Anjeli. Selanjutnya saya persilahkan kepada penyaji untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari para audiens. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Elisa. Tadi ditanyakan, bagaimana jika korban bullying tidak melaporkan tindak bullying yang dilakukan kepada siapapun dikarenakan jika mereka melapor, mereka akan semakin terancam dan dibully. Jadi begini, orang yang melakukan bullying biasanya adalah orang yang ingin menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya. Dengan demikian, melihat korban yang semakin lemah, maka para pelaku bullying akan mengancam korban untuk tidak bercerita kepada siapapun. Untuk itu, para korban harus berani menceritakan kepada orang yang mereka anggap bisa membantunya. Entah itu teman, keluarga, ataupun guru. Jika mereka tidak berani berbicara pada orang yang terdekat, maka mereka bisa menghubungi layanan dukungan profesional. Karena jika para korban tidak menceritakan kepada siapapun, maka korban akan semakin merasa tertekan dan mereka tidak akan bisa menemukan jalan keluar untuk masalah yang sedang mereka hadapi. Baik, seperti itu. Bagaimana, Mbak Elisa? Baik, Mbak Rahayu, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, silakan kepada kelompok penyaji untuk menyampaikan jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dita yang menanyakan kenapa kemiskinan menjadi salah satu faktor lingkungan yang menyebabkan bullying. Karena
mereka yang hidup dalam kemiskinan akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga tidak heran di lingkungan sekolah banyak terjadi kasus pemalakan antar siswanya. Apakah bisa dipahami, Mbak? Siap, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik, silakan bisa dilanjutkan kembali atas jawaban dari kelompok penyaji. Ya, baik. Sebelumnya saya izin menjawab ya untuk pertanyaan dari Mbak Angeli. Contoh pendidikan karakter yang baik itu seperti apa dan cara merealisasikan pendidikan karakter itu bagaimana ya begitu. Jadi menurut Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia telah merumuskan 18 nilai-nilai yang ditanamkan dalam diri warga Indonesia, khususnya untuk siswa dalam upaya pembangunan karakter dan mental bangsa. 18 nilai tersebut diantaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, kemudian menghargai prestasi. Kemudian ada bersahabat atau komunikatif ya antara sesama. Kemudian cinta damai, gemar membaca, lalu peduli lingkungan, peduli sosial, dan yang terakhir memiliki sikap tanggung jawab. Ya, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah ya, khususnya antara lain menerapkan program K3, yaitu kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Sehingga menjadi budaya sekolah yang ditekankan dalam praktik, misalnya Jumat bersih, Jumat sehat, dan lain sebagainya, yang mana mendukung program K3. Kemudian guru membiasakan untuk membiasakan mengelola kelas sebelum memulai proses pembelajaran dengan cara mengatur, menghormati, berdoa bersama, dan sebagainya. Kemudian guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Mampu memberikan contoh nyata kepada para peserta didik supaya menjadi akhlak atau membangun akhlak dan karakter yang baik pula. Kemudian guru harus berupaya menjadi sahabat dan teman curhat. Jadi bukan antara guru dengan murid, tetapi antara seperti teman dengan teman, antara murid dengan temannya sendiri. Jadi guru harus bisa menjadi tempat cerita bagi anak-anak yang mungkin merasa tidak enak dengan bullying. Kemudian guru harus mengintegrasikan nilai materi pelajaran yang diampu dengan nilai-nilai karakter. Ya, kemudian guru berupaya kepada semua siswa untuk berani menyampaikan pendapatnya di kelas melalui kegiatan diskusi dan pembiasaan presentasi, sehingga terbentuk karakter berani dalam diri siswa. Dan kemudian sekolah harus selalu mengadakan kegiatan upacara bendera yang tertib dan hikmat, sehingga pengimplementasian nilai-nilai dari Pancasila itu bisa diterapkan, sehingga membangun karakter anak untuk tertib dan tetap patuh dengan aturan, sehingga bullying tidak akan terjadi. Pada dasarnya menumbuhkan nilai-nilai karakter. Baik, itu saja jawaban dari saya. Bagaimana Mbak Angeli?
Ya, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sesi pertanyaan yang pertama. Selanjutnya saya persilakan 3 penanya lagi untuk pertanyaan atau tanya jawab sesi yang kedua. Untuk waktu dan tempat saya silakan kepada audiens untuk bertanya. Saya, Mas Rama. Ya, baik, silakan Mbak Aureli untuk menyampaikan pertanyaannya. Di situ kan dijelaskan bahwa salah satu faktor bullying adalah faktor keluarga. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi bullying di lingkungan keluarga sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Aureli. Silakan untuk penanya berikutnya. Saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak Lutfia. Ya, saya tadi dijelaskan dampak dari bullying, selain dampak negatif juga ada dampak positif. Nah, dari situ menurut kalian, dampak yang ditimbulkan dari bullying itu lebih condong ke negatif atau positif? Lalu berapa persentase kemungkinannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lutfia atas pertanyaannya. Saya persilakan kembali untuk yang masih ingin bertanya. Saya Mas Rama. Baik, Mas Alauddin, silakan pertanyaannya. Tadi sudah dijelaskan mengenai arti dari bullying. Nah, pertanyaannya menurut kalian, apa arti dari bullying itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alauddin atas pertanyaannya. Berikutnya saya silakan kepada kelompok penyaji untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Baik, Mas Rama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aureli. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi bullying di lingkungan keluarga? Menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi merupakan hal terpenting dalam meluruskan sebuah masalah. Jika salah satu anggota keluarga atau bahkan orang tua Anda sering membuli, maka jangan ragu untuk mendiskusikan hal ini dengan mereka. Utarakan seluruh unek-unek dan segala keluh kesah yang selama ini Anda rasakan atas perilaku mereka. Meski terasa begitu menyakitkan, Anda tetap harus bisa mengontrol emosi saat melakukan hal ini, agar tidak memicu pertengkaran, dan jika dibicarakan secara baik, seluruh pihak keluarga pasti akan lebih mengerti perasaan. Bagaimana Mbak Aureli? Terima kasih Mbak Uci Nurani atas jawabannya. Baik, saya persilahkan untuk penyaji untuk memberikan jawaban. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Lutfia. Menurut Sujatmiko Nur Hamzah, Maureen dan Wiguna 2013, sebagian besar korban bullying akan mengalami dampak negatif berupa hambatan dalam mengaktualisasikan diri, gangguan mental, dan gangguan psikososial. Hal ini dikarenakan siswa merasa berada pada keadaan tertekan, terancam, atau tidak merasa aman dan nyaman. Rasa tidak berharga, sulit berkonsentrasi, sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, tidak percaya diri, depresi yang berdampak pada akademiknya, dan bahkan menyebabkan terjadinya bunuh diri. Sejiwa 2008. Jadi menurut kelompok kami, dampak dari bullying itu lebih condong ke dampak negatif. Untuk persentasenya bisa mencapai 90%. Terima kasih. Bagaimana Mbak Lutfia? Baik, terima kasih Mbak Yusna. Sama-sama. Ya, dilanjutkan dengan jawaban kembali dari kelompok penyaji.
waktu dan tempat, saya persilahkan. Iya, saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Alauddin tadi ya. Menurut saya bullying itu adalah suatu perbuatan yang sangat tidak baik, yang dimana mental seseorang diuji dengan sangat hebat. Bisa saja seseorang yang dibully merasa terpojok dan terpuruk. Yang lebih buruknya lagi ada yang depresi seperti melukai diri sendiri ataupun kabur dari rumah. Maka dari itu kita harus menghindari yang namanya pembulian di sekolah, rumah maupun masyarakat. Baik, itu menurut saya. Gimana Mas Alauddin? Baik, terima kasih. Ya. Baik, saya rasa semua pertanyaan sudah terjawab dan di sini bisa kita simpulkan bullying adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik secara fisik maupun mental, yang mana pada dasarnya membuat korbannya itu tidak nyaman atau merasa tidak aman untuk berada di suatu tempat atau suatu daerah. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan bullying diantaranya faktor dari keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, kondisi lingkungan, tayangan televisi, kemudian ada media cetak maupun media sosial. Ya, faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya bullying. Kemudian dampak dari bullying sendiri itu bisa terjadi kepada korban maupun kepada pelaku. Kemudian juga ada dampak positif maupun dampak negatif dari masing-masing. Yang terakhir, korban dari bullying biasanya akan mengalami beberapa perubahan perilaku seperti was-was, mudah sensitif, ya, merasa murung, dan selalu ingin didampingi ke tempat-tempat tertentu karena memang merasa tidak nyaman untuk pergi ataupun kemana begitu. Ya, seperti itu simpulan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, untuk saran dari kelompok kami, silakan bisa disampaikan. Baik, berdasarkan yang sudah dipresentasikan tadi, dapat diberikan saran atau bisa kita sarankan. Yang pertama, untuk institusi sekolah. Para guru haruslah meningkatkan pengawasan terhadap siswanya. Guru BK dapat memberikan penyuluhan kepada siswa tentang bullying dan dampaknya. Memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan bully untuk memberikan efek jera negatif kepada temannya, sehingga memberikan efek jera, supaya para pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali. Yang kedua, kita tujukan kepada keluarga. Sebagai orang tua, harus lebih dekat dengan anak dan mengawasi perilaku anaknya. Karena keluarga merupakan orang terdekat dari kita, sehingga apapun masalah yang kita alami, keluarga pasti akan membantu. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas saran yang diberikan untuk institusi sekolah dan keluarga pada khususnya. Baik, teman-teman semua, saya rasa cukup sekian untuk diskusi kami dan pemaparan materi dari kami. Terima kasih atas pertanyaan dan waktunya. Kemudian kami dari tim penyaji meminta maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.